Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai doa Rabu kita pada hari Rabu ini, kita akan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu karena kami boleh berkumpul Bapak untuk berdoa bersama keluarga. Pada hari ini kiranya Kau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekarang kita akan masih mau memuji Tuhan, kita akan masih menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan sama-sama pujikan semusim berlalu. Masih tetap semangat Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah? Ya, amin, masih tetap percaya. Dan sekarang kita akan pujikan, kita akan masih bersuka cita bersama-sama. Kita akan pujikan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Eri Budi Lastono. Namun sebelum itu kita akan sama-sama pujikan lagu pujian Walau Ku Tak Dapat Melihat.
Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, di dalam pergumulan doa-doa kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena sore hari ini Engkau yang berkenan hadir di tengah-tengah kami, sehingga boleh kami dalam kekuatan di dalam Engkau Tuhan, dan firman-Mu yang boleh kami belajar bersama-sama pada sore hari ini hanya karena penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang menuntun, Engkau yang mempermudah kami untuk belajar bersama kami pada sore hari ini Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, sehingga inilah yang menjadi kekuatan yang bersumber dari Engkau mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana perikop yang kita ambil adalah dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, dan di mana kita akan belajar bersama bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Kita baca bersama di dalam perikop ini, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah kalah kepada masalah hidup kita, dari tekanan hidup kita, bahkan dari yang namanya godaan iblis yang selalu mengaum-aum dalam setiap lingkaran kehidupan kita, jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Apalagi kita menghadapi satu kondisi yang terus melingkupi dengan kesehatan kita yang bisa dikatakan terancam begitu ya, dengan pandemi yang di Salatiga secara khusus ini belum selesai, bahkan akhir-akhir ini begitu malah melonjak dengan data-data yang ada di lingkungan kita yang kena. Di sekitar kami WRB ini satu wilayah yang beberapa hari ini justru malah meledak begitu. Inilah yang kita hadapi dalam keseharian kita akhir-akhir ini. Apakah kita terus dalam tekanan seperti itu yang membuat kita justru runtuh dalam satu keputusasaan, dalam satu kekhawatiran yang terus-menerus? Ataukah kita dalam kehidupan yang ada sukacita, damai sejahtera, meskipun ekonomi kita juga mendapat tekanan? Inilah yang menjadi pertanyaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan ada pembeda. Ada satu kondisi yang lebih dalam kehidupan kita, di mana kita mengandalkan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus
Karena tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesuslah sumber kehidupan bagi kita. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak ada apa-apanya. Dalam firman Tuhan dikatakan, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kita semua tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang menjadi keimanan kita. Sehingga sejauh mana kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, itu yang menjadi pertanyaan keseharian kita. Inilah yang menjadi tekanan dalam firman Tuhan ini, bahwa hanya mengandalkan kepada Tuhan Yesus, kita ada kekuatan, kita ada solusi, kita ada jalan keluar apa yang menjadi setiap permasalahan kehidupan kita. Bahkan di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Dari sinilah kita harus mengandalkan Tuhan dengan percaya segenap hati kepadanya, kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan kepada pengertian dan kekuatan sendiri. Akuilah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, maka Ia akan meluruskan jalan-jalan kita. Sehingga di sini jelas bahwa kita perlu menyadari yang selama ini apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Apakah kita mengandalkan dengan kemampuan ekonomi kita? Apakah kita mengandalkan dengan kekuatan daya pikir kita sendiri? Disitulah yang menjadi satu hal yang diingatkan, bahwa semuanya adalah dari Tuhan, bahwa semuanya adalah seluruh kehidupan kita adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila kita meluruskan jalan kita, itu berarti apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Berarti dalam kehidupan kita itu banyak rintangan dan masalah yang menghalangi hidup kita, yang menghambat hidup kita. Kita akan diratakan oleh Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita dan menolong kehidupan kita. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-13, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ini sebagai satu contoh keteladanan dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasul Paulus sangat mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, segala kesulitan, tantangan, ada kelaparan, ada suatu kondisi yang tidak menentu, yang ini semua kita memberikan satu contoh keteladanan dari Rasul Paulus adalah Rasul Paulus cakap menanggung segala perkara. Jadi disinilah mari saat ini siapapun kita, andalkanlah kepada Tuhan Yesus dalam segala perkara. Mungkin kita sedang menghadapi kesulitan saat ini, menghadapi masalah saat ini, ada sakit penyakit, ada satu kondisi ekonomi. Kita andalkan kepada Tuhan Yesus. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah sebagai sumber kekuatan dan solusi atas setiap masalah kita. Bahkan di dalam Mazmur 121 ayat 5-7 dikatakan di sana, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Puji Tuhan, inilah janji Allah kepada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan satu ketegasan dari Tuhan kita Yesus Kristus terhadap kehidupan kita. Bagaimana suatu kondisi ini yang kita hadapi? Apakah kita tetap bersikeras dengan satu kemampuan diri kita sendiri? Ataukah kita bersumber kepada sumber berkat itu untuk mengandalkannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Jadi disinilah menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi situasi apapun, kita mengandalkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya ini bisa menjadikan rema bagi kehidupan kita. Dalam kita mengambil satu keputusan apapun dalam kehidupan kita, menghadapi rintangan apapun dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai ranting-rantingnya, di mana ada kekuatan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Jika kita menempel kepada pokok anggur, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di sanalah nutrisi akan mengalir, kerohanian, nutrisi dalam kehidupan kita mengalir. Kehidupan kita ada kekuatan, ada damai sukacita, ada kepastian dalam setiap permasalahan yang kita hadapi dengan solusi yang terbaik, karena bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama mengandalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama menyandarkan kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya ini pada sore hari ini menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita hanya bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena hanya kepadamu Engkau sebagai pokok dan kami sebagai ranting-rantingnya boleh kami terus menempel kepada Engkau Tuhan. Karena dari sanalah kekuatan, dari sanalah kami boleh untuk ada satu kekuatan yang terus dalam kehidupan kami. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Eri yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, supaya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.